warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di The Awal Adventure Channel. Pada video kali ini saya mau berbagi tentang macam jenis teknik dalam memancing ya, yang tentunya sudah pernah saya lakukan dan ini yang saya ketahui. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe video. Seperti apa videonya? Kita lanjut. Oke, langsung saja tanpa perlu basa-basi. Oke, ada banyak teknik dalam memancing yang biasa dilakukan, yang tentunya hal ini berkaitan dengan sebab beberapa hal, diantaranya target jenis ikan, kemudian spot secara khusus, kondisi lokasi secara luas ya, dengan menentukan di mana wilayah mancing itu akan dilakukan, entah itu di sungai, lautan, danau, juga dengan memperhitungkan kedalaman, kondisi airnya deras ataupun tenang. Oke, pada video kali ini saya kembali ingatkan, saya mau berbagi tentang jenis-jenis teknik yang lumrah dilakukan dalam memancing, yang saya pernah lakukan dan saya ketahui ya guys. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja. Yang pertama adalah bottom fishing atau memancing dasaran. Mancing dasaran adalah teknik mancing paling umum dan paling populer di kalangan pemancing. Teknik mancing ini sangat sederhana atau sangat tradisional. Buat rangkaian dasar, kemudian pasangkan umpan, lalu cemplungkan dan tunggu sampai dengan ada sambaran ataupun strike. Teknik ini dapat dilakukan di mana saja, seperti di sungai, kemudian di laut, ataupun juga bisa dilakukan di danau. Seperti ini videonya. Yang kedua, fly lining atau koncer, yaitu mancing dengan menggunakan ikan hidup atau live bait sebagai umpan. Teknik ini bisa menggunakan pemberat dan disebut ngoncer dasar ya, atau juga tidak menggunakan pemberat yang hanya dilepas begitu saja. Rangkaiannya juga sama sederhananya seperti bottom fishing ya, atau mancing dasaran. Biasanya target ikan buruan jenis-jenis ikan predator. Walau bisa dilakukan di laut, tapi teknik ini lebih umum dilakukan di sungai atau di danau. Seperti ini videonya. Yang ketiga, oke, negek atau garong. Mancing negek atau garong, target utama negek adalah ikan baronang atau rabisit biasanya ya. Cara mancing ini sering juga disebut ngegarong ya, karena menggunakan sejenis mata kail yang bermata 3 sampai dengan 6 seperti ini ya, dan berbentuk seperti matahari yang sering disebut kail garong ya. Selain itu, teknik negek ini memiliki ciri khas dengan ukuran panjang joran yang mencapai 3 sampai dengan 6 meter dan cenderung lentur. Dengan tanpa umpan, maka kail akan mengait bagian tubuh pada ikan ya. Biasanya dilakukan di sungai yang kondisi airnya agak sedikit deras. Seperti ini videonya. Yang keempat, trolling. Oke, yang keempat ini trolling. Teknik ini dipakai pada saat perahu atau kapal jalan dengan kecepatan agak lamban ya. Artinya tidak terlalu kencang, dengan menggunakan umpan buatan yang disebut rapala. Rapala digunakan untuk memancing ikan seperti tenggiri dan wahoo. Jenis umpan palsu lain yang sering digunakan yaitu berbentuk seperti biasanya ya, yang saya gunakan cumi, atau juga mirip ikan kecil yang berbaris dengan warna yang sangat mencolok. Teknik ini biasa dilakukan di lautan. Seperti apa? Ya seperti ini. Yang kelima, casting. Nah, pasti sudah pada tahu semua nih. Teknik ini adalah mancing dengan melemparkan umpan tiruan atau lure ke suatu titik di mana ikan dimungkinkan berada ya. Lontaran umpan biasanya tidak terlalu jauh, hanya mencapai 20 sampai 30 meter saja, dan dilanjutkan dengan menggulung senar secara perlahan ya, sambil membuat irama tarikan senar agar umpan terlihat berenang atau hidup ya. Untuk teknik ini biasa dilakukan di mana saja, di laut, kemudian di sungai, di rawa, atau juga di danau. Itu pun bisa dilakukan dengan target ikan-ikan
predator. Seperti apa? Ya, seperti ini. Selanjutnya yang keenam, ya, yang keenam, teknik popping. Teknik popping hampir sama dengan teknik casting. Biasanya seperti itu, yaitu melemparkan umpan tiruan. Dalam hal ini umpan tiruan itu disebut popper, ya, ke spot yang dijadikan target. Kemudian dilanjutkan dengan menggulung reel dengan irama. Hanya saja ada sedikit perbedaan, ya. Perbedaannya yaitu biasanya jenis dari lure dan poppernya itu agak sedikit berbeda, dan target ikan yang akan diburu biasanya itu, ya. Cara tersebut dilakukan agar umpan tiruan tersebut bergerak mirip seperti ikan alami atau hidup, ya, sehingga ikan sasaran mau menyambarnya. Yang unik pada teknik popping, sebenarnya ikan bukan karena lapar mau memakan popper tersebut, akan tetapi karena ada suara gerakan popper yang dimainkan membuat ikan predator merasa terganggu wilayahnya sehingga menyambar popper tersebut. Gelap. Seperti apa videonya? Ya, seperti ini. Yang ketujuh, ya. Teknik surf fishing atau teknik memancing ini dilakukan dari pantai dengan menggunakan joran panjang. Biasanya panjang tuh jorannya. Kira-kira dengan ukuran 4 sampai dengan 5 meter lah. Joran surf fishing seperti joran spinning hanya jauh lebih panjang dari joran normal. Reel yang dipakainya juga biasanya reel spinning spool 4000 ngatas lah. Ya, artinya tidak boleh dari bawah spool spinning 4000, ya. Teknik surf fishing yaitu dengan cara melempar umpan sejauh-jauhnya dan dibiarkan mendarat dan diam di tempat atau target, ya, jatuhnya di mana. Oleh karena itu, teknik mancing ini harus menggunakan timah pemberat yang cenderung besar dan berat, ya, karena untuk menghalau gelombang air, ya, untuk menahan agar umpan tidak bergerak ke sana kemari di bawah ombak, ya. Dan umpan yang digunakan biasanya irisan ikan. Kemudian cacing laut juga bisa menggunakan kerang, ya. Seperti apa videonya? Seperti ini. Yang kedelapan, teknik rock fishing. Teknik mancing ini hampir sama dengan teknik surf fishing, di pinggir juga, ya, dan menggunakan peralatan yang hampir sama juga, tetapi dilakukan dari atas batu karang atau rock yang pinggir laut yang curam. Dan kita suka melihat tuh, ya. Saya pernah mancing di Cianjur dulu, ya. Kita mancing dengan teknik ini. Memancing dengan teknik rock casting sebenarnya sangat berbahaya karena pemancing harus memanjat tebing batu dulu, ya, dan mencari spot di atas permukaan batu karang yang tinggi tentunya, ya. Oleh karena itu teknik ini biasanya hanya dilakukan oleh pemancing yang suka mencari petualangan. Ingat, petualangan, ya. Dan para ahli menasihatkan agar tidak melakukannya sendiri, harus banyak orang, ya, karena ini cukup berbahaya dan jangan dicoba untuk sendiri. Seperti apa videonya? Seperti ini. Yang kesembilan adalah teknik jigging. Teknik mancing dengan menggunakan umpan tiruan atau jig yang biasanya terbuat dari material logam, entah itu timah ataupun besi pemberatnya, ya. Dicemplungkan dan dibiarkan meluncur ke dasar laut secepat mungkin. Jadi teknik ini memang dilakukan di laut, ya, secepat mungkin dan disebut dengan vertical jigging. Seperti itu, ya, mencapai dasar laut, ya. Atau melempar casting jig sejauh-jauhnya lalu dimainkan. Ada juga yang dimainkan, ya, agak tenggelam tapi dimainkan. Thread seperti itu. Sebelum jig mencapai dasar yang disebut dengan horizontal jigging. Jadi agak sedikit seperti inilah, ya, tidak terlalu vertikal, posisi seperti itu. Kemudian segera menggulung reel dengan cepat sambil sesekali disentak-sentak. Seperti itu, ya, dengan irama tertentu. Cara tersebut dilakukan agar umpan tiruan sama, ya,
agar umpan tiruan tersebut bergerak mirip umpan alami berenang menuju ke atas ya, sehingga ikan sasaran mau menyambar jigging. Biasanya dilakukan di atas kapal atau perahu dan tentunya di lautan. Seperti apa videonya? Ya ini. Oke guys, itu adalah beberapa trik atau teknik dalam memancing yang pernah saya lakukan dan saya ketahui. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, nanti silahkan dikomentari ya. Tentu dengan komentar-komentar yang sopan. Kita saling berbagi. Oke, terakhir jangan lupa nih ya, like, share, comment, and subscribe. Oke, tetap di The Ewal Adventure Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.